Di episode kali ini gue berkesempatan ngobrol bareng Albertus Angga, di mana kita ngomongin pengalaman dia waktu dia magang di Gojek, Traveloka, sampai di Google. Gue pengen kalian denger sampai habis episode kali ini, karena gue yakin banyak banget ilmu yang bisa diambil dari episode kali ini. So, I hope you guys can learn something. Halo Kak, apa kabar? Halo Kelvin, baik-baik. Kak Albertus Angga ini gue pertama kali lihat karena dia itu menurut gue sangat keren gitu karena Wah, pernah internship di salah satu company terkenal lah, mau di Indonesia dan di dunia gitu. Nah sebenarnya lu ini umur berapa sih Kak? Gue penasaran deh. sekarang 21, bulan depan 22. Gila, Iya, bener-bener masih muda tapi achievementnya udah begitu banyak gitu. Wah keren banget. amin, Oke, amin. Thank eh, you. Kak lu pertama kali belajar programming itu kapan sih Kak? Nah, aku dulu belajar programming pertama kali itu kelas berapa ya? Kayak kelas 1 SMA deh. Heeh. Dulu waktu itu belajar Pascal. Tahu Pascal nggak? Tahu tahu. Iya, dulu belajar pertama kali Pascal. Waktu itu ini sih gara-gara di sekolah tuh ada tim Olimpiade komputer. Dan kebetulan di sekolahku waktu itu belum kurikulum 2013, jadi masih ada mata pelajaran TIK juga. Nah, kebetulan di tahun pertama itu kurikulum sekolahku ngajarin Pascal juga. Jadi ya itu cerita pertama kali kenalan sama codingnya sih. Oh, jadi pertama kali waktu SMA lah ya? Waktu SMA, bener. Sebelum itu sempat Hmm. sih pas SMP ngulik kayak HTML gitu, cuman nggak dalam, cuman kayak bikin HTML ada tag apa H1, H2, div gitu doang taunya. Tapi nggak bisa sampai Iya. bikin website apa gimana. Kenapa lu bisa jadinya suka sama programming tuh, Kak? Awalnya itu gara-gara dari kecil suka main game kan. Jadi Oh, I see. suka suka komputer gitu kan. Nah, pas pas SMA kok tiba-tiba ada tim Olimpiade komputer gitu. Cuman beneran nggak kepikiran sih komputer itu bakal banyak logikanya, matematikanya, programming gitu. Dulu tuh cuman Hmm. ya iseng gara-gara awalnya suka suka main game gitu. Nah, Hmm. tapi karena kenalan sama itu tim Olimpiade komputer di SMA, terus kebetulan juga guru TIK aku tuh kuliah teknik informatika juga di salah satu universitas di Jogja. Jadi Hmm. dialah yang kayak ngenalin apa dunia pemrograman ke aku waktu itu. Oke. Gitu ceritanya. Gue kan pernah lihat di blog lo ya, Kak, dan LinkedIn lo, lu pernah ikut Mm-mm. competitive programming ya? Iya betul, cuman ikut-ikut aja sih kayak nggak pernah menang sampai gimana-gimana juga. Itu waktu SMA ya, Kak? Itu waktu SMA, lanjut ke ke kuliah juga. Tuh panjang sih ceritanya. Kayak dulu kelas 1 ikut itu kan tim Olimpiade komputer, lolos apa seleksi sekolah. Waktu itu cuman berapa orang ya yang ikut di tim Olimpiade itu kayak cuman 2 orang gitu tiap tahun. Soalnya Heeh. gurunya juga kayak standarnya bukan standarnya sih kayak kayak lihat yang daftar tuh lumayan banyak kayak belasan cuman diambil cuman 2 gara-gara yang lain tuh kayak bener-bener apa ya punya salah kaprah lah sama Olimpiade komputer tuh kayak gimana gitu. Jadi yang diambil yang bener-bener kelihatan berminat aja gitu. Nah, terus selama 2 tahun itu awalnya ikutan tuh iseng aja sih kayak mungkin komputer asik ya gitu. Ternyata pas lihat pertama kali soal seleksi untuk masuk tim Olimpiade itu agak kaget sih loh. Ini nggak ada komputernya sama sekali bahkan gitu. Ditanyain Iya. ini ada kelereng warna 3 terus cara ada kelereng 5 warnanya 3. Berapa jumlah kelereng yang harus diambil supaya kamu dapat minimal 2 warna gitu kayak gitulah. Kan Hmm. logika kan kayak ini kok kayak gini. Soalnya bener-bener di luar ekspektasi lah lebih kayak matematika logika gitu. Dan ternyata abis itu jadi jadi senang juga sih gitu. Nah akhirnya lanjut di tim Olimpiade Komputer. Aku ikutan ini kan namanya Olimpiade Sains Nasional dari tingkat kabupaten dulu. Nah dari Oke. tingkat kabupaten, aku dulu sebelum SMA tuh nggak pernah ikut Olimpiade gitu. Nggak bisa Hmm. dibilang nggak pede lah. Aku bukan tipikal anak yang pinter gitu pas SD, SMP, SMA, ranking kelas, ikut lomba, gitu-gitu bukan jauh banget dari itulah. Eh, Oke. jadi pas ikut OSK ya waktu itu namanya masih OSK Olimpiade Sains Kabupaten atau Kota itu ya udah asal ngerjain aja gitu. Tapi anehnya waktu itu
juara satu gitu. Nah, terus semenjak juara Wow. satu itu mungkin gara-gara ini ya di Jember juga kompetitornya agak dikit. Jadi salah satu faktornya itu. Nah, tapi setelah dapat juara satu itu jadi semangat sih. Terus aku makin cari-cari resource tentang belajar computer science, matematika diskrit dan lain-lain gitu. Habis itu awalnya agak minder lah karena aku bukan anak anak yang pinter, tergolong pinter apa pernah olimpiade gitu. Mhm. Tapi aku sempat kayak cari-cari blog yang menang olimpiade gitu Heeh. sebelum-sebelumnya. Terus aku lihat blog mereka yang kayak pas awal-awal banget pas belajar kayak OSK itu mereka di titik yang sama kayak aku gitu, bener-bener nggak bisa juga. Nah, semenjak itu Mhm. aku jadi kayak lebih lebih semangat sih buat belajar. Oh, ternyata orang itu gak harus terlahir pinter gitu loh buat buat kayak ikut Iya. lomba dan lain-lain. Mereka tuh ada pernah di titik yang sama yang mana pernah sama-sama nggak tahu lah kayak aku gitu. Jadi semenjak itu aku makin semangat, makin menekuni sih dunia ilmu komputer ya, dunia ilmu komputer yang aku geluti saat SMA tuh ya matematika diskrit, terus Mhm. ya pemrograman kompetitif dan lain-lain. Jadi aku geluti itu. Nah, sayangnya pas tahun pertama abis OSK tuh gagal di OSP. Rankingnya agak jauh lah. Nah, akhirnya aku coba lagi pas tahun depannya. Udah belajar mati-matian tuh kayak bener-bener kayak aduh harus pengen lolos ke nasional nih kayak gitulah. Tapi sayangnya nggak lolos juga di provinsi juga waktu itu. Rankingnya berapa ya? 13 gitu. Diambil cuma 7. Jadi agak sempat ngedown juga kan. Terus kayak mikir apa enggak ya apa programming itu sebenarnya bukan buat aku gitu. Cuman Mhm. ya yang aku sadari pas OSP itu lebih banyak soal matematikanya sih daripada soal ngodingnya gitu. Sempat putus asa juga beberapa bulan kayak kayak sempat hilang apa ya? Hilang arah hidup lah istilahnya kayak apa ya udah bermimpi tinggi gitu kan, udah punya target tinggi, udah latihan tiap hari juga tapi tetap nggak lolos gitu. Agak sedih sih sebenarnya pas pas kelas Mhm. 2 SMA itu. Ya begitulah terus ya singkat cerita akhirnya kelas 3 itu aku cari-cari beasiswa ke Jepang. Dulu waktu itu aku pengen banget ke Jepang. Nah, alasannya ya satu karena aku wibu sih. Kedua, aku ngerasa apa negara di Asia yang teknologinya paling maju waktu itu Jepang gitu. Mhm. Ya udah, jadi dengan alasan yang naif itu aku pengen ke Jepang sebenarnya. Sempat-sempat cari-cari beasiswa, ternyata gak dapet juga gitu. Jadi sempat ya sedih juga, down juga. Tapi entah gimana ceritanya, Tuhan kasih berkat, Tuhan tolong aku banyak banget. Jadinya aku masuk UI deh. Sekarang aku kuliah di Fasilkom UI jurusan Ilmu Komputer. Nah, gitu cerita panjangnya pas selama SMA dan apa pengalaman pertama kali ngoding. Wow. Keren banget, keren banget. Nah, waktu lu transisi ke kuliah tuh, Kak, lu Mm-mm. masih sering ikut-ikut competitive programming itu nggak? Nah, dulu pas awal-awal apa tahun pertama tuh ya masuk fakultasku kebetulan teman-teman tuh banyak yang Toki. Toki itu tim Olimpiade Komputer Indonesia. Dia tuh yang Ah, medalis di level nasional lah. Dan iya kebetulan benar-benar. aku temenannya sama mereka gitu banyak kan. Jadi Hmm. awal-awal aku nggak yakin juga kan, nggak pernah ngoding yang di luar kompetitif programming kayak bikin aplikasi, bikin web tuh nggak pernah sebelum sebelum kuliah. Jadi Mhm. karena waktu itu juga agak minder ya untuk belajar hal yang baru, aku pikir ya udahlah coba kompetitif programming lagi gitu. Mhm. Tapi lebih ke iseng aja sih pas kuliah itu kayak soalnya kan pas SMA tuh individu ya lombanya. Tapi kalau di level kuliah itu kalau nggak salah namanya Oh, International Competitive Programming Competition gitu, ICPC. Namanya oke. dulu dulu di bawah ACM sih, sekarang udah enggak. Dan itu tim sport, jadi kayak bertiga gitu kompetisinya. I see. Jadi sempat 2 tahun pertama aku ikut-ikut aja sih tiap tahun kayak ikut penyisian ACM ICPC yang buat di level Jakarta. Kebetulan beberapa beberapa kali lolos juga sampai ke regional Jakarta. Biasanya tiap tahun diadain di sini di Universitas BINUS di Jakarta. Jadi kayak gimana ya? Sistemnya itu online penyisian dulu. Namanya INC kalau nggak salah. Nah, dari INC ini diambil top 50 tim yang bakal
maju ke level regional. Jadi kompetisinya itu bukan sama orang Indonesia doang, tapi di regional, kalau nggak salah Asia Tenggara deh, atau Asia Tenggara kayaknya. Nggak Asia Tenggara sih, orang Jepang juga bisa ikut. Nah, biasanya tiap tahun ikutan itu ke BINUS. Kebetulan masih bisa lah masuk top 50 sama temen-temen. Cuman ya udah itu doang, cuman ikut-ikut doang, tapi nggak pernah menang. Dan nggak Oh, pernah aim buat menang juga. Kayak wow. apa ya? Bisa dibilang cuman buat hobi biar nggak karatan lah ngoding algoritma sama struktur data gitu. Nah, tapi nanti aku cerita deh ini kenapa pengalamanku meskipun yang nggak pernah menang ya ikut competitive programming ini jadi pengalaman yang bisa dibilang lumayan banyak bantu hidupku sih sampai sekarang gitu. Menarik, menarik. Gue penasaran nih Kak, lu kan sekarang terjun ke dunia software engineering kan? Betul, Dan terutama di Flutter ya, di mobile development kan? betul di Nah, mobile development. pertama kali lu transisi ke dunia software engineering itu kapan nggak? Itu pas tahun pertama liburan. Liburan tahun pertama ke tahun kedua. Waktu itu, jadi magang itu kalau di kampusku nggak wajib. Nggak wajib di tahun pertama atau kedua. Jadi yang wajib itu di tahun terakhir. Liburan tahun ketiga ke tahun keempat. Jadi syarat untuk lulus dari Fasilkom UI adalah mengambil mata kuliah kerja praktik, di mana kerja praktik ini magang. Kita harus magang di suatu perusahaan gitu, dan harus Aha, sesuai sama program studi kita. Dalam kasus ini IT kan. Ya bisa oke. jadi software engineer, bisa jadi UI UX designer, bisa jadi data scientist, bisa jadi network programmer dan lain-lain. Pokoknya asal masih berhubungan lah sama sama apa yang kita pelajarin sama sama kuliah. Nah, tapi pas tahunku itu dulu ada senior yang udah banyak pas di tahun pertamanya itu udah magang gitu. Jadi gara-gara lihat senior yang kayak gitu, jadi terinspirasi kan, kayak aduh pengen nyoba magang juga nih gitu. Selain daripada nganggur atau gabut pas liburan, sekalian pengen dapat duit juga sih, dapat pengalaman juga gitu. Mhm. Nah, singkat cerita aku magang di suatu startup F&B, food and beverage, lebih ke Ya. supply chain gitu, namanya Stoko. Nah, tapi sayang Stoko ini udah nggak ada sih, sekarang udah tutup. Jadi itu Oh, pertama kali pengalaman transisi dari ngoding ke yang fokusnya cuman ke teoretikal ke praktikal sih, kayak bikin aplikasi, bikin web mhm. app waktu itu pakai. Aku waktu itu pertama kali intern pakai React.js, waktu React masih lagi naik-naiknya, sampai sekarang masih Iya. populer. Ya. Oke, oke, menarik. Gua kan lihat di LinkedIn lu ya, Kak. Lu pernah Mm-mm. intern di Gojek dan Traveloka. Itu yang mana duluan, Mm-mm. Kak? Gojek atau Itu Traveloka dulu? yang Traveloka dulu, baru Gojek. Oh, itu waktu lu masih di kuliah kan? Masih di kuliah, tahun pertama kan aku di Stoko, tahun kedua itu di Traveloka, tahun ketiga ke Gojek. Nah, di Traveloka nih, Kak, gue penasaran. Lu di bidang apa, Kak, waktu itu? Nah, di Traveloka waktu itu ceritanya lucu nih, pas Traveloka aku itu interview buat role back-end software engineer ya. Heeh. Waktu itu karena aku mulai intern pertama di Stoko tuh pegang front end kan, full front end lah pakai React. Jadi kayak pengen nyobain gitu back end tuh gimana sih gitu. Tapi lucunya abis interview itu ditolak gitu. Oh, Emailnya sih bilang kayak iya nih interviewmu ya kayaknya oke, tapi kita nggak bisa cariin tim buat kamu gitu. Ya udah sedih dong. oke. At that same Heeh. time juga aku itu interview buat aku apply Google. Aku Mhm. apply Google Jepang waktu itu. Dapat interview juga sampai interview kedua, cuman nggak dapat nggak lolos interview lah gitu. Nah, udah Mhm. sedih kan, kayak kupikir aduh nggak magang lagi, nggak magang lah tahun ini liburan berarti. Tapi setelah di email Traveloka kayak gitu, 2 minggu setelah itu Traveloka email balik lagi. Terus kayak kita ada openings buat Android sama iOS nih, kamu mau nggak gitu. Terus ya udah aku Oke. bilang mau dong daripada nganggur gitu kan apa summer ini. Jadi ya udah aku waktu itu pilihnya Android bukan iOS, bodoh ya. Harusnya aku pilih iOS sih karena aku nggak pernah pegang Mac kan. Nggak pernah pegang iOS juga, selalu pakai Android seumur hidupku, belum punya duit Aha. apa buat beli MacBook, buat pakai iPhone dan Iya. lain-lain. Jadi waktu itu agak nyesel sih, soalnya kalau kalau megang apa pilihnya iOS, laptopnya itu yang dipinjemin selama magang itu MacBook. Cuman Oh. karena aku Android, aku dapetnya bukan MacBook. Jadi ya di Traveloka aku megang Android. Jadi internnya sebagai Android. Lucunya tuh projectku tuh ke cancel waktu itu.
Aku join di Oh, Traveloka tuh di tim train and bus sih nama. Jadi itu tim yang oke. responsibility-nya adalah bikin produk untuk jualan tiket bus sama tiket kereta gitu. Mhm. Nah kerjaanku sih karena proyekku ke cancel selama 2 bulanan tuh aku bantuin mentorku full timerku untuk bikin fitur aja sih kayak UI iteration gitu. Misalnya ada desain Oke. ganti, aku bantu-bantu buat ganti desainnya. Terus ada kayak spesifikasi baru untuk event tracking gitu-gitu. Nggak terlalu banyak sih 2 bulan, tapi akhirnya pas bulan terakhir itu aku switch ke React Native karena ada project di timku yang kayak bikin aplikasi internal untuk penjual bus gitu. Kita mau bikin aplikasinya, tapi karena butuh cepat jadinya pakai React Native gitu. Mhm. Kesan lu selama intern di Traveloka gimana, Kak? Kesan gimana ya? Kesannya eh, aku akrab banget sih sama anggota-anggota di timku. Eh, Terus kerjaannya mungkin karena Traveloka tuh udah bisa dibilang bukan early stage startup lagi ya, udah hampir Iya. udah unicorn gitu, udah gede. Jadi aku merasa kerjaanku nggak sebanyak di intern pertama sih. Aku belajar Hmm. banyak, tapi kesannya agak santai sih aku pas di Traveloka gitu kerjaannya. Oh, oke, I see. Dan aku di Traveloka tuh 9 bulan, jadi nggak magang doang. Abis magang, aku lanjut jadi part-time engineer. Nah, kan pas magang pegang Android kan. Pas part-time itu karena aku masih penasaran back-end tuh gimana, aku daftarnya jadi back-end part-time engineer. Jadi selama Ah. 6 bulan aku pegang back end sih untuk kerjaannya bikin API yang Hmm. dipakai sama front end buat ya itu untuk jualan tiket bus, jualan tiket train, lebih ke fitur-fitur baru sama maintenance sih gitu. Sama migrasi database gitu-gitulah. Nah, setelah itu lo intern di Gojek, Kak. Waktu itu lo kenapa kepikiran Iya. mau intern di Gojek tuh? Nah, itu ceritanya lucu tuh. Sebenarnya aku gak kepikiran buat intern di Gojek. Jadi Januari 2019, aku lagi part-time di Traveloka. Nah, cuman Ya. aku mulai bosen. Intinya kayak aku ngerasa software engineering kok gini-gini doang sih. Maksudnya eh, Oke. yang ku kerjain itu lebih ke CRUD. CRUD itu istilahnya create, read, update, delete di database. Jadi Iya, iya. kerjanya bikin API, bikin endpoint, terus akhirnya cuman kayak apa, ngutak-ngatik data, masukin ke database, proses database, udah gitu doang kan. Jadi kayak kesannya bosen gitu. Terus aku bingung Ah. apa karir yang aku pengen lanjutin gitu kan. Nah, terus pas bulan Februari, Gojek itu ngadain program namanya Upskill, sorry. Namanya Oh Upskill, ya, oh Gojek ya. Upskill. Pernah dengar, Nah, pernah nah, dengar. Upskill ini sebenarnya konsepnya mirip engineering bootcampnya mereka, tapi cuman diadain selama 2 hari di hari Sabtu Minggu gitu. Nah, aku apply kan akhirnya untuk ikut ini. Jadi program ini nih sebenarnya untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa yang tertarik Hmm. untuk menelusuri karir di bidang software engineering gitu. Ya udah aku apply terus ikut seleksi kan, interview. Akhirnya aku termasuk ke 20 orang yang lolos seleksi untuk ikutan si upskill itu. Nah, upskill Hmm. ini keren banget sih. Programnya selama 2 hari itu aku ngomong sama Pak Nadim. Waktu itu Pak Nadim belum jadi menteri, bahkan Wow. masih CEO Gojek. Jadi kita bener-bener kayak waktu itu pembukaannya upskill ini Pak Nadim datang buat kita gitu kayak 20 orang. Udah dia kayak selama berapa menit ya? 30 atau 45 menit gitu. Dia nggak prepare apa-apa sih. Dia cuma kayak bilang, "Ayo kalian mau tanya apa? Kita ngobrol aja." gitu. Akhirnya kita berdua puluh gitu Wow. kayak gantian tanya ke Pak Nadim gitu. Itu pengalaman yang menurutku lumayan life changing sih habis ngomong sama Pak Nadim tuh aku bener-bener merasa aduh ini orang inspiratif banget ya gitu. Aside from that ya itu agak agak off topic kan. Cuman selama 2 hari itu aku bener-bener belajar kayak software engineering itu bukan bukan cuman ngoding doang gitu. Kerjaan software engineer tuh bukan ngoding doang. Bisa dibilang ngoding tuh cuman mungkin berapa persen dari waktu yang dihabiskan software engineer untuk kerja. Tapi kebanyakan tuh waktu kalian tuh habis lebih banyak fokus ke komunikasi sama tim Oke. produk, tim sama-sama engineer, tim bisnis gitu. Jadi selama 2 hari itu aku belajar untuk lebih disiplin sebagai software engineer. Aku Hmm. belajar apa ya? Waktu itu namanya test driven development.
kayak suatu teknik software engineering di mana kamu nggak boleh nulis kode dulu sebelum kamu nulis tesnya, kayak gitu-gitulah. Jadi selama 2 hari itu benar-benar lebih belajar ke bukan skill technical sih, lebih ke soft skill untuk jadi software engineer itu sendiri. Nah, abis ikut program itu jadi kayak kebuka kan, kayak oh ini seru banget nih Gojek Engineer tuh, menurutku motivated banget gitu. Jadi mereka tuh kerjaannya bukan kayak 9 to 5 doang, jadi kayak jam 9 masuk kantor Gojek ngoding, jam 5 pulang gitu, nggak gitu doang. Aku ngerasa kayak mereka sebenarnya passionate banget gitu di dunia software engineering. Kalau kamu tahu Gojek tuh bener-bener strongly believe di open source. Jadi mereka punya banyak open source project juga. Nah, lihat engineer-engineer yang waktu itu jadi fasilitator bener-bener termotivasi kan aku jadinya. Setelah bootcamp itu selesai, upskill kelar, mereka nawarin, kalau kamu tertarik untuk join kita jadi full-time engineer, fresh graduate atau intern, nanti kita hubungin ya gitu. 2 minggu setelah upskillnya selesai, aku dikasih email kayak seleksi gitu. Kalau dia tanya sih tertarik apa enggak jadi intern gitu. Ya udah aku bilang tertarik. Terus mereka kasih soal kayak coding test gitu. Setelah itu aku kerjain, ternyata lolos. Udah, habis itu aku nggak nyangka sih setelah coding test tuh harusnya masih ada interview. Tapi karena state-nya aku itu udah lagi part-time di Traveloka, terus entah gimana ceritanya, Gojek tuh ngabarin aku kayak, kita mau kasih offer kamu tanpa interview gitu. Wow. Jadi kaget kan, kayak kenapa gitu. Terus aku tanya kenapa, kok nggak interview. Nah terus salah satu engineer yang nge-review kodeku tuh bilang kasih feedback yang positif banget gitu. Jadi alasannya itu. Jadinya aku bingung kan, waktu itu lagi ada kontrak di Traveloka tuh 1 tahun part-time-nya, jadi harusnya sampai September 2019. Nah, jadi aku bingung antara join Gojek, jadi intern, cabut dari Traveloka sebagai part-time engineer, atau tetap di Traveloka. Sempet bingung banget waktu itu, karena kuliah udah mulai keteteran juga sih karena part-time. Jadi akhirnya setelah mendengarkan hati kecilku dan bertanya ke banyak orang, kayaknya aku lebih srek buat keluar sih waktu itu. Jadi aku keluar dari Traveloka, aku resign. Aku terminate early kontrak, terus akhirnya aku join Gojek jadi software engineering intern. Wow, keren. Keren banget. Di Gojek lu berapa lama, Kak? Di Gojek 3 bulan waktu itu. 3 bulan ya? Kesan-kesan lu atau pengalaman lu kerja di Gojek gimana sih? Soalnya menurut gua, Gojek itu kayak keren banget lah menurut gua di Indonesia gitu. Penasaran sih, Kak. Kayak mana sih pengalaman kerja di sana itu? Pengalaman kerja di sana seru banget sih. Aku sebenarnya agak kangen intern di Gojek lagi. Soalnya kita tuh ber-12 yang intern. Terus kita lumayan akrab sih. Bedanya ya, kalau intern di Traveloka, itu mungkin lebih dari 12 deh software engineering tiap tahun waktu itu. Jadi sistemnya ini mereka hire intern, terus di place di tim masing-masing kan. Jadi tiap intern ini pasti punya internship project sama timnya masing-masing. Jadi kita tuh biasanya on board di hari pertama, abis onboarding bareng-bareng, dipisah gitu. Ya udah balik ke tim masing-masing gitu. Terus di Traveloka tuh kemungkinan beda tim, beda lantai, jadi jarang ketemu lah gitu. Tapi di Gojek ini kan kita ber-12, kita onboarding rame-rame tuh hari pertama. Terus hari pertama tuh minggu pertama kita tuh nggak langsung dilepas ke tim masing-masing. Kita udah ber-12 tuh udah dicariin project lah untuk internship 3 bulan tuh mau ngapain, sebenarnya mau ngerjain apa itu udah disiapin sebelum join di hari pertama. Tapi pas minggu pertama tuh kita ikutan namanya mini engineering bootcamp. Nah, mini engineering bootcamp ini mirip sama upskill yang tadi aku bilang, cuman versi lebih lamanya, tapi versi lebih singkat dari engineering bootcamp yang mereka adain untuk full-time engineer mereka. Jadi Gojek itu ketika hire software engineer dan software engineer yang masih dirasa masih baru, masih misalkan fresh graduate, itu mereka ikutan namanya software engineering bootcamp yang diadain selama 3 bulan gitu. Nah, tapi karena ini internship doang, jadinya engineering bootcampnya cuma 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu mereka bayarin hotel kita, buat kita tuh tidur dekat kantor lah. Wow. Terus gila lah, pokoknya bootcampnya tuh kayak apa ya, istilahnya kayak latihan militernya software engineer gitu. Jadi bangun terus kayak diajarin, dikasih tugas, terus tidur, bangun lagi gitu. Kayak tiap hari kayak gitu. Terus harus lumayan disiplin lah, kayak selama belajar di bootcamp tuh ada beberapa
etiket atau apa ya, aturan yang harus kita setujui. Kalau kita langgar itu ada konsekuensinya kayak gitulah. Se-strict itu. Awalnya nggak nyaman kan kayak dilatih kayak gini gitu. Kayak aduh kenapa sih harus kayak gini. Tapi ternyata engineering bootcamp tuh jadi berguna banget sih selama 3 bulan itu untuk lagi-lagi bootcamp tuh bukan ngajarin technical skill sih, karena technical skill tuh bisa baca blog gitu. Cuman selama 1 minggu itu yang kita pelajarin lebih ke soft skill. Jadi software engineer tuh apa sih, komunikasi gimana yang bagus, terus disiplin-disiplin apa yang sebenarnya teknik, disiplin atau apa ya, istilahnya cara pikir kita tuh yang bakal membantu kita jadi good software engineer, efektif software engineer itu apa gitu. Nah, karena 1 minggu tuh nggak langsung dilepas ke tim, itu jadi satu lebih akrab sama intern-intern yang lain, dua jadi merasa apa ya, lebih intern tuh nggak cuman buat 3 bulan terus ngerjain project doang gitu, tapi emang mereka tuh bener-bener pengen kita tuh buat belajar gitu. Jadi itu sih yang aku rasain beda, ada bootcamp ya. Terus antara intern satu sama lain tuh akrab banget, soalnya tiap 2 minggu sekali, tiap minggu sekali itu kita ada kayak progress update gitu. Jadi kita presentasi ke intern-intern yang lain sama tim gua akademi waktu itu namanya yang pegang program internship ini. Kita kayak sharing aja 2 minggu ini kita udah ngapain sih di tim kita masing-masing, udah bikin apa, terus kendalanya apa, yang kamu pelajarin apa, kayak gitu. Nah di Gojek waktu itu aku join tim GoFood, tapi aku nggak bikin fitur di GoFoodnya sih, lebih ke kayak responsible untuk intinya kalau kamu buka GoFood terus kamu lihat kayak gambar, misalkan gambar ayam McD lah kayak gitu, atau gambar boba, itu kan sebenarnya mereka perlu untuk deliver image kan ke user. Nah aku itu di tim yang responsible untuk nge-provide image itu ke klien tuh. Namanya Darkroom. Nah Darkroom ini open source project juga sih jadinya. Jadi selama aku intern 3 bulan aku ngerjain di tim Darkroom itu tadi. Terus apa sih perbedaan utamanya? Aku ngerasa di Gojek orang-orangnya lebih seneng belajar, satu. Dua, mereka early believer, strong believer di open source gitu. Mereka nggak hanya pakai open source karena ya mereka merasa banyak terbantu lah sama open source software. Tapi mereka juga mau contribute back to the community gitu. Jadi mereka ada project-project juga yang emang mereka open sourcein karena mereka pengen, satu, contribute back to the community, dua, kalau kamu open source project kamu, nah itu kan kamu juga attract talents kan untuk datang ke Gojek, dan ketiga kamu bisa dapat apa ya istilahnya kayak free resources lah untuk bantuin bikin fitur di open source project kamu, karena nggak cuma Gojek software engineer doang yang bisa contribute ke open source project ini, tapi semua orang tuh bisa yang tertarik gitu. Oke. Wow, keren banget. Nah, setelah lo di Gojek, Kak, itu lo langsung intern di Google atau ada intern di company lain? Aku langsung intern di Google waktu itu. Jadi selang berapa minggu ya? Selang 3 minggu setelah internshipku di Gojek selesai, aku ke Amerika buat magang di Google. Nah, gue penasaran nih, Kak, lo pertama kali kepikir mau intern di Google tuh kapan sih? Gak pernah kepikiran. Oh iya. Serius, kalau kamu tanya aku kayak pas mau masuk Fasilkom, apakah kamu pengen punya cita-cita magang di Google? Enggak. Enggak berani aku punya mimpi kayak gitu dulu. Jadi ceritanya itu agak panjang sih. Jadi aku ceritakan, aku magang pertama tuh di startup namanya Stoko. Nah di Stoko itu aku punya mentor, dan mentorku itu pernah magang di Twitter 2 kali jadi software engineer gitu. Nah selama magang kan lumayan akrab kan, jadi aku sering aja tanya-tanya ke dia, Kak, magang di Silicon Valley itu gimana sih caranya, kok keren banget gitu, terus bedanya apa sih kayak magang di Silicon Valley di top IT companies, top American IT companies sama magang di perusahaan Indo gitu. Aku ya sering tanya gitulah iseng, terus emang jawabannya itu inspiring banget gitu. Jadi setelah aku intern di Stoko, udah kan balik kuliah lagi. Nah selama kuliah tuh jadi kayak karena udah ketemu mentorku ini, aku bener-bener kayak terinspirasi lah gitu. Waktu aku magang itu masih ada program namanya Indo to SV. Program itu yang diadain sama Silicon Valley Engineer. Jadi engineer Indonesia yang kerja di Silicon Valley, yang kerja di Google, di Facebook, di Twitter, di Quora. Nah mereka ini pengen bantu mahasiswa Indonesia untuk bisa dapat internship ke Amerika.
gitu. Oke. Nah, mentorku ini dulu bisa ke Twitter karena ikut program ini Indo2SV. Jadi dimentorin sama orang-orang Indonesia yang udah kerja di Silicon Valley. Oh, Gitu ceritanya. Nah, tapi karena waktu itu kan mentorku ini pertama kali masuk kuliah 2013, jadi selisih tahunnya sama aku 3. Nah, 2013, 2014 itu masih jalan lah programnya, 2014, 2015. Waktu itu ada gap satu tahun Indo2SV itu nggak jalan kalau nggak salah. Sekarang juga udah nggak terlalu jalan Indo2SV. Kenapa? Karena untuk bawa mahasiswa Indonesia magang ke Silicon Valley itu udah susah sekarang. Kenapa? Karena dapat visanya udah lebih susah juga. Jadi company itu agak lebih reluctant atau lebih ragu untuk hire intern dari luar negeri gitu. Ya salah satunya karena Trump administration juga sih gitu. Iya. Nah, jadi semenjak intern itu aku kepengen kan. Jadi aku sempat kayak kepikiran untuk apply lah gitu. Seenggaknya apply aja, coba-coba dulu. Jadi setelah internship itu aku masih stay in touch kan sama mentorku. Sampai sekarang juga masih stay in touch sih. Jadi aku minta bantuan dia, Kak, aku pengen apply nih ke Google. Tolong bantuin dong kayak kasih nasihat misal resume, cara bikin resume yang bagus gimana, interviewnya gimana, gitu-gitu. Setelah itu kan setelah aku bilang itu dia mentorin aku sih kayak bikin resume yang bagus tuh gimana. Terus dia bantuin kayak cara interview yang bener gimana, kasih mock interview gitu. Terus dia kenalin ke temennya yang kerja di Google. Nah, temennya yang kerja di Google ini sebenarnya seniorku juga di kampus, cuman aku nggak kenal waktu itu. Dia udah keburu lulus duluan sebelum aku kenal. Akhirnya yang kerja di Google ini kita panggil aja Kak T ya. Nah, si Kak T ini bantu untuk refer aku ke Google gitu. Jadi itu sih yang paling penting untuk kalau mau magang atau mau apply kerjaan di tech giants company, FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple gitu. Cara paling efektifnya dapat referral gitu. Jadi kamu kenal orang dalam yang kerja di sana, mereka bisa kasih referral. Nah, waktu itu dia kasih aku referral gitu untuk apply magang. Dan berkali-kali aku apply banyak tuh Google di Eropa gitu, Google di Amerika aku applyin aja. Cuman nggak pernah dapat interview sampai sekitar bulan Maret 2018 gitu. Bulan Maret 2018 tuh ada openings baru di Google Career Page namanya Google Software Engineering Intern Tokyo gitu. Ya udah aku apply kan. Aku minta referral dia lagi. Terus ternyata dapat interview. Dapat coding test dulu sih. Terus coding testnya mirip kayak soal pemrograman kompetitif gitu. Terus aku kerjain, ternyata lolos coding testnya, terus dapat interview. Nah, interview pertama oke, lolos, terus interview kedua aku nggak lolos gitu. Sedih kan, kayak aduh, padahal ada kemungkinan lolos gitu. Jadi ya udah sempat ngedown sih, terus ya udah nggak dapat kan, makanya magang di Traveloka. Nah, pas magang di Traveloka itu teman-temanku udah mulai cari-cari lagi kan magang untuk tahun depan, tahun ketiga, karena tahun ketiga tahun keempat tuh wajib magang. Jadi teman-temanku banyak yang apply ke intern di Google Singapura. Aku apply juga waktu itu. Jadi kalau misal gagal abis interview Google ya, kamu dapat interview terus gagal, itu ada cooldown periodnya. Cooldown periodnya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah, waktu itu tepat abis 6 bulan. Jadi aku apply Singapura, dapat interview. Pas interview pertama gagal. Terus di saat itu aku melihat teman-temanku, ada kayak 3 temanku atau 4 gitu yang lolos interview. Bahkan sampai dapat offer gitu. Jadi akhirnya ada 2 temanku yang aku tahu dan aku lumayan deket dapat internship offer di Google Singapura gitu. Ngedown banget kan kayak aduh, apa ya waktu itu aku dulu masih sering banget lah kayak membandingkan diriku sama orang lain gitu. Apalagi teman sendiri kan. Iya. Jadi ngedown banget sampai kayak benar-benar putus asa lah. Jadi aku benar-benar buang-buang jauh kepikiran untuk magang di Google atau magang di luar negeri gitu. Jadi udah males lah kayak mikirin apa magang luar negeri dan lain-lain. Udah putus asa lah ya istilahnya. Cuman ya udah life goes on. Aku kerja part time di Traveloka. Nah, selama kerja di Traveloka tuh aku benar-benar apa ya belajar untuk stop compare diri sendiri sama orang lain. Aku lebih menyadari bahwa aku lebih fokus ke growthku aja gitu tiap hari. Yang perlu ku bandingin itu aku sama diriku yang di kemarin misalkan atau di minggu lalu atau di 6 bulan lalu. Itu yang perlu ku bandingin cuman itu.
Jadi aku lebih punya mindset setelah itu susah kan, abis gagal kayak aku sering banget lah gagal dalam hidup. Setiap kali gagal agak susah untuk butuh waktu lah buat bener-bener bangun lagi, udah fokus lagi itu udah susah. Jadi sempat ngedown juga, sempat depresi juga. Cuman ya akhirnya mindset itu yang akhirnya bantu aku gitu, bahwa dalam hidup ini jangan pernah kayak bandingin dirimu sama orang lain gitu. Jadi aku lebih fokus ke growthku, aku apakah belajar hal baru setiap hari. Udah aku lakuin itu aja selama kerja di Traveloka. Dan ya udah pas sebelum magang di Gojek, aku sempat apply lagi ke Google. Tapi kali ini aku udah nggak berani minta referral seniorku, si Kak T tadi itu. Aku udah bener-bener kayak ya udah aku apply ini beneran purely iseng gitu. Tapi yang aku apply ini biasanya kalau mahasiswa tuh magang di season summer. Nah, summer ini biasanya kalau di Indonesia Juni sampai September pas liburan panjang lah, liburan panjang kuliah. Nah, waktu itu aku apply-nya di season fall karena Google ini hiring-nya nggak cuman summer aja. Jadi mereka ada fall internship, ada winter internship juga. Jadi aku apply yang Amerika di fall gitu. Terus ternyata dapat coding test meskipun aku nggak pakai referral gitu. Di notice sama rekruternya aku kerjain coding testnya, tapi lama banget. Jadi aku apply Februari, dapat coding test 2 minggu setelah itu. Terus kayak digantungin 3 bulanan gitu. Tiap 2 minggu atau 3 minggu tuh aku dapat email, aplikasimu lagi di consider ya gitu. Tapi tunggu aja email berikutnya. Kemungkinan kamu bisa dapat interview atau kemungkinan enggak gitu. Ya udah pas bulan Mei aku dapat kabar, Mei awal tuh aku dapat kabar bahwa aku dapat interview gitu. Aku dapat interview buat software engineering intern di fall season di Amerika gitu. Tapi nggak tahu Amerika tuh kantornya kan banyak banget. Jadi masih ya udah belum ditentuin lah lokasinya di mana. Jadi interview 2 kali. Nah pas interview itu aku minggu pertama Gojek sih, habis minggu pertama. Bener-bener nggak ada ekspektasi sama sekali. Aku siap-siap tuh minimum banget. Biasanya sebelum itu 2 kali interview Google, Jepang sama Singapura, aku ya seenggaknya kerja keras lah, lumayan prepare. Nah pas yang Amerika tuh aku bener-bener inget kayak mock interview berapa kali dong, 3 kali apa atau 2 kali. Yang Jepang tuh aku beneran kayak mock interview 10 kali atau 15 kali, ada hampir tiap hari aku mock interview. Wow. Iya, jadi kayak sepengen itu kan dulu. Cuman yang kali ini aku udah kayak, aduh, ya udahlah, iseng aja gitu, coba kan. Terus ternyata lolos interviewnya gitu, kaget banget kan. Abis interview lolos, kalau Google itu abis interview lolos, kamu belum tentu dapat offer ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa dapat tim yang tertarik sama kamu nggak dapat offernya gitu. Jadi abis dikasih tahu bahwa, kamu lolos interview nih, sekarang tim matching ya gitu. Dan nggak jarang bahwa banyak applicants yang lolos interviewnya tapi akhirnya nggak dapet tim match karena tim matchingnya itu bisa lama, bisa berbulan-bulan gitu. Tapi 1 minggu setelah aku dikasih tahu bahwa aku lolos interview, disuruh ngisi form gitu kan, kayak survei, kamu tuh tertariknya di bidang apa sih gitu, kamu punya pengalaman di bidang apa, kayak gitu. Jadi aku isi benar-benar seadanya aja. Aku bilang aku tertarik di tim yang pakai Flutter waktu itu. Aku bilang gitu karena aku nggak yakin bahwa Flutter team itu buka internship. Jadi aku bilang aja, aku punya experience di Flutter, aku punya experience di Android, aku punya experience di front end. Ya aku udah sebutin semua lah, kayak experienceku di mana, terus interestku di mana gitu. Ya udah, aku submit surveinya. Ternyata 1 minggu setelah itu ada manajer yang katanya tertarik sama applicationku gitu. Jadi akhirnya interview. Tapi interviewnya tuh udah nggak ditanya-tanyain, interviewnya tuh lebih kayak ketanya-tanya casual gitu. Terus aku ketemu manajerku yang di Flutter team ini. Jadi selama interview itu kita ngobrolin aja projectnya bakalan apa, terus experience-mu sama Flutter itu apa. Udah setelah interview itu 45 menit, responsnya positif, jadinya aku dikasih offer gitu. Akhirnya pas magang di Gojek kayak bulan Juli apa bulan Agustus tuh, aku dapat kabar bahwa aku dapat offer buat magang di Google Amerika di Seattle office gitu. Cuman abis dapat offer pun tuh aku masih kayak ragu banget lah bisa ke Amerika apa enggak, karena dengar-dengar visanya bisa ketolak, bisa apa gitu. Aku juga masih banyak berdoa lah waktu itu, masih agak pesimis. Tapi akhirnya ngurusin visa dan lain-lain ternyata lancar banget, puji Tuhan. Nah akhirnya bulan September akhir aku terbang ke Amerika. Waktu itu bahkan aku nggak ada duit ke Amerika, tuh bener-bener bingung karena mereka tuh sebenarnya kasih duit, namanya relocation bonus.
Mhm. Duit itu bisa dipakai buat sewa apartemen atau sewa kos-kosan gitu selama 3 bulan pas magang, sama ngecover tiket pulang pergi gitu. Cuman mereka Oh, bilang mereka nggak bisa kasih duitnya sampai aku datang ke sana dan gajian pertama kali gitu. Bingung kan, oke. jadi aku harus puter otak kayak, aduh gimana nih ke Amerika, aku nggak ada duit gitu. Dan waktu itu kakak aku juga mau nikahan, jadi aku nggak mungkin kayak minta ke papa mama kayak, mama aku mau ke Amerika minta duit dong gitu. Bahkan mereka waktu itu masih kayak agak ragu aku mau ke Amerika tuh, karena kakakku mau nikah di bulan 10. Jadi aku waktu di Amerika tuh aku nggak datang nikahannya kakakku. Nah, Sih. jadi ketemu lah caranya. Aku utang temen ada, utang di bank juga ada. Nah, akhirnya bisa ke Amerika deh, gitu ceritanya. Wow, gila keren banget. Itu udah kayak God's plan sih Kak menurut gua. It's God's plan for Amin, ya. God's karena plan, ya, yang betul. tadinya lo persiapin di Singapura, di Jepang, malah lo dikasihnya di Amerika kan. Malah Iya, cuma betul. namanya Makanya, gitu. You know exactly it's iya, God's. it's exactly God's plan. Benar-benar, benar Nah, banget kamu. Aku nggak pernah bayangin sih, kayak apply hmm, ke Amerika pun tuh ragu banget gitu. udah Jauh kan ciut satu. ciut duluan ya. Cuma udah ciut duluan, iya kan? Asli Ternyata asli. Tuhan kasih aku yang jauh lebih baik gitu. Bahkan aku Ya. di minggu pertama ya, minggu pertama tuh aku diterbangin Google. Jadi kantorku tuh di Seattle. Mhm. Bukan di Mountain View, bukan di Silicon Valley-nya ya, bukan di headquarter gitu. Tapi di minggu pertama aku tuh orientasi kan di Google. Itu mereka Ya. terbangin aku ke Silicon Valley, ke Mountain View. Mereka bayarin hotelnya, mereka bayarin Wow. tiket pesawatnya. Jadi seminggu tuh bener-bener istilahnya agak gabut sih. Jadi minggu pertama tuh beneran cuman attend orientation, jalan-jalan di kampus Google gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain sih. Aku waktu itu datang sempat berkunjung ke kantornya Facebook juga sih di pas Wow. selama di situ. Sempat ngunjungin Stanford juga, Keren keren. kampusnya keren-keren waktu itu. Wow. Silicon Valley seperti apa sih Kak? Kalau lo boleh describe. Keren banget kayak banyak banget tech giants kan. Cuman kalau Aha. kamu nggak punya mobil di sana susah sih. Oh, I see. Kayak ya public transportation nggak terlalu bagus. Jadi ya di Amerika tuh makanya aku agak ngerti lah kenapa orang harus punya mobil di sana. Gimana ya? Kalau di sini kan kamu kayak di Indonesia ya, lihat fellow software engineer atau fellow people in tech tuh kayak seneng kan. Kayak, oh Ya. dia bisa ngoding nih, dia misalkan aktivis di JavaScript gitu kan. Tapi Aha. kalau di Silicon Valley tuh kayak enggak, kayak beneran orang-orang yang di sekeliling kamu tuh emang orang-orang yang kerjanya di tech gitu. Jadi itu kayak Iya. bener-bener normal lah. Wow. Nah, Yes, yes, singkat yes. cerita nih Kak, lo keterima di Google nih Kak. Sebenarnya what does it feels like gitu loh. Kerja di Google tuh kayak mana sih perasaan lo Kak? Perasaanku seneng banget, satu. Dua, aku ngerasa harus lebih humble lagi. Wow, Karena ya. bener-bener orang-orang yang di sana itu nggak bohong sih, pinter banget semua. Bahkan aku yang ngelihat temenku ya, kayak yang Toki, yang kayak gitu, aku ngerasa, wah, udah pinter banget kan masih. Tapi ternyata masih banyak, masih banyak orang yang jauh lebih pinter dari itulah. Mhm. Dan nggak hanya pinter doang gitu, tapi semua orang di Google tuh, jadi ada namanya googliness. Jadi mereka pas interview candidate itu Oh mereka iya. bakal nilai bahwa kamu itu googly apa enggak sih. Googly itu sebenarnya Ah, set of traits atau apa ya, himpunan himpunan karakteristik yang dipunyain sama Googler. Nah, karakteristik-karakteristik itu apa sih? Karakteristiknya itu mereka nggak cuman pinter doang atau brilliant, tapi mereka itu humble, dan mhm. mereka tuh sangat helpful, dan mereka tuh baik gitu. Jadi Oke. culture-nya tuh bener-bener nggak ada orang yang brengsek lah gitu. Jadi Aha. semuanya baik banget. Kamu kayak misal mau ngoding apa, terus kamu kena blok. Ya udah, kamu tinggal bilang aja ke orang itu. Kamu tinggal bilang ya, misal temenmu yang lagi kerja di sebelahmu, ya udah colek aja dia, terus kamu tanyain, aku stuck nih di sini, kamu bisa bantuin aku nggak? Kalau dia nggak bisa, dia pasti arahin ke orang yang bisa. Oke, wow. Jadi helpful banget sih, kayak semua orang kolaboratif. Terus mereka menurutku bener-bener apa ya, problem yang mereka kerjakan tuh bener-bener skillnya gede banget kan, bukan bukan problem yang skillnya jauh beda lah antara skill yang dikerjain di Indonesia atau skillnya Google. Mhm. Emang culture-nya itu bener-bener beda lah ya Kak. Iya, bisa dibilang mereka pionir dari culture apa ya, working in tech ini juga kan, free food, apa Iya, so software engineer pakai kaos doang nggak apa-apa gitu. iya bener-bener kayak di film The Internship itu ya kayak. Aku nggak nonton sih film The Internship, tapi lebih Oh, oke. tepatnya lebih kayak film The Silicon Valley TV show. HBO. Oh iya, I see. Iya. HBO sih.
Itu benar-benar represent working at Silicon Valley sih menurutku. Wow. Singkat cerita nih Kak, kesan sama lesson yang bisa lo ambil selama your intern in Google apa Kak? Apa ya? Kesan satu itu helpful banget. Semua orang tuh kolaboratif, semua orang brilliant, semua orang tuh baik. Jadi gampang banget kamu mau kolaborasi sama siapapun lah sebenarnya. Bahkan selama internship itu aku nggak cuman kerja sama software engineer, aku kerja sama UI UX designer, aku juga kerja sama developer advocates gitu. Developer advocates ini yang bikin mereka tuh bisa engineering juga, tapi mereka lebih fokus ke bikin educational content. Kesannya itu satu, pesannya communicate early sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian aku sering keblok, jadi aku sering nggak paham lah. Misalkan aku mau bikin fitur A, tapi untuk bikin fitur A ini aku nggak tahu caranya gimana. Dan menurutku susah lah. Aku nggak paham technical yang gimana, kodenya aku juga nggak terlalu paham. Jadi kalau punya kesulitan, jangan ragu untuk minta tolong dan minta tolong secepat mungkin gitu. Bukan berarti minta tolong secepat mungkin ini kamu nggak nyoba dulu ya gitu. Iya. Nyoba dulu itu nggak apa-apa. Kayak misal riset sendiri. Tapi lebih baik kamu tanya setelah kamu 30 menit spend some time, spend some effort untuk ngelakuin sesuatu, mending kamu langsung tanya daripada kamu spend 8 jam di hari itu untuk ngelakuin yang kamu mau. Dengan kamu tanya ke orang, misalkan cuma 5 menit atau 10-15 menit, itu it will save you a lot of time gitu. Uh-huh. Jadi jangan ragu untuk komunikasi karena menurutku orang Indo tuh agak sungkanan ya orangnya gitu kan. Iya. Jadi aku ngerasa itu sih karena lebih sungkan untuk tanya, lebih sungkan untuk ganggu orang lain. Jadi Iya. nggak tanya. Nah, tapi karena nggak tanya itu akhirnya in the end you're not helping yourself juga gitu. Kedua, Oke. menurutku proaktif. Proaktif tuh harus banget kalau mau jadi software engineer. Karena kalau kamu nggak punya inisiatif, nggak proaktif, ya udah nggak ada growth dan kerjaanmu mungkin itu aja. Itu selama di Google aku lebih banyak inisiatif sendiri sih karena manajerku bukan tipikal yang micromanage. Nggak mungkin kayak tiap hari tanyain aku, kerjaanmu gimana, kamu ada blocker apa enggak, bukan yang kayak gitu. Jadi aku yang harus kayak inisiatif sendiri lah, kayak kerjaanku udah kayak gini nih, aku mau kayak gini, blockerku ini gitu. Nah karena aku inisiatif untuk komunikasi, aku inisiatif untuk ngomong sama banyak orang, jadinya aku ngerasa terbantu banget gitu. Itu aja sih menurutku kesan-pesannya. Oh, thank you. Keren banget Kak. Tadi sempat lihat-lihat bentar di blog lu Kak. Nanti juga lu bakal intern di Facebook ya? Nah, Facebook ini sebenarnya harusnya aku intern sekarang nih di bulan Juni sampai September. Oh. Cuman karena COVID jadinya offernya ke resign atau kena cancel gitu. Oh. Jadi harusnya aku ke London sekarang. Cuman karena COVID gak bisa travel kan. Terus mereka juga, aku tinggal di Indo. Time zone difference-nya kayaknya kejauhan sama London. Ya mereka cancel internship-nya gitu. Tapi nggak cancel doang sih, mereka kasih kompensasi juga sebenarnya. Mereka kasih kayak Udacity scholarship gitu. Mereka bikin program workshop namanya Above and Beyond Computer Science untuk bantuin interview. Mereka kasih kompensasi juga sih, duit gitu. Oh, feel sorry about that man. Iya Ini nggak COVID apa-apa. kacau sih COVID. Iya, life happens, I understand. Tapi Iya. nggak apa-apa tuh. Kak, kemarin gue nonton webinar lu tuh di Flutter. Lu sempet ngomong lu sekarang lagi intern di Jago Coffee ya? Iya, betul. Gue penasaran nih. Jago Coffee ini kan sebenarnya bisa dikategorikan startup baru ya? Betul banget. Baru banget gitu. Nah, Iya. apa yang membuat lu pengen apply di Jago Coffee? Jadi, ya aku sekarang lagi magang di Jago Coffee. Nah, untuk share sedikit konteks, Jago Coffee itu perusahaan apa sih? Jago Coffee ini perusahaan kopi sih sebenarnya. Apa kopi ya? Nggak. Ya bisa dibilang mereka tuh mobile cafe. Konsepnya adalah kamu bisa pakai aplikasinya untuk pesen kopi kayak book in advance gitu. Kamu mau ngopi di jam 3 sampai jam 4 gitu. Kamu ntar pesen dari aplikasi, terus kamu isi kayak Gojek lah, kayak GoFood ya. Jadi kamu isi rumahmu, alamatnya di mana, terus kamu bayar pakai GoPay gitu. Ntar nanti di jam segitu, di time slot segitu, jam 3 sampai jam 4, baristanya itu bakal datang ke rumah kamu. Nah, baristanya bakal datang ke rumah kamu dan nge-brew kopinya di depan rumahmu. Jadi mereka bukan cuman nge-deliver kopinya udah instan gitu, enggak. Jadi mereka bikin kopinya di depan rumahmu. Jadi kamu bisa interaksi juga sama dia. Freshly brew gitu ya? Freshly brew, ya gitu. Konsepnya kayak gitu.
Nah, karena COVID sih sebenarnya mereka mungkin ke depannya nggak kayak gini. Jadi ada yang modelnya grab and go juga. Nah, apa yang membuatku mengambil keputusan untuk apply atau kerja di sini itu karena LinkedIn sih sebenarnya. Jadi waktu itu Mhm. aku lihat di LinkedIn-ku Jago Coffee baru rilis app-nya, terus aku send connection ke CTO-nya. CTO-nya ini ex-VP of produknya di Gojek. Dulu sempat di Dropbox juga. Lucunya dia tuh mama papanya Indonesia tapi dia lahir di Amerika, jadi dia orang Amerika Mhm. gitu. Tapi sebenarnya Indonesia kan gitu. Jadi unik kan backgroundnya. Itu yang pertama bikin aku tertarik sih. Terus sekarang udah kerja 1 bulan, ngerjain Flutter juga. Jadi mereka si foundernya ini nge-approach aku karena aku pernah intern di Flutter team dan mereka lagi pakai Flutter gitu. Jadi alasannya karena tim backgroundnya kayaknya oke dan juga pakai Flutter. Terus daripada aku nganggur juga kan, internshipku udah kena cancel. Ininya Mhm. ya udah deh, aku pikir ya udah aku join early stage startup dan pengen gimana ya? Di startup itu hal yang bisa kamu lakuin itu lebih banyak, impactnya lebih banyak lah karena mereka belum punya resource kan, belum belum punya banyak resource untuk Ya. deliver produknya. Nah, sebagai intern atau sebagai early stage engineer, mungkin kalau di perusahaan gede kayak Google, kamu dipercayanya lebih dikit gitu. Tapi karena kalau di I startup, see. karena mereka nggak punya pilihan lain, ya kamu pasti dipercayanya lebih banyak gitu. Dan Mhm. aku juga ada keinginan untuk belajar gimana sih grow grow tim dari kecil sampai Oke. gede itu gimana gitu. Penasaran aja sih gitu. Eh, rasanya kerja di early stage startup itu kayak mana sih Kak? Bener-bener sama kayak di Silicon Valley ya HBO nggak sih suasananya? Bisa dibilang iya sih. Jadi nggak nggak semuanya, tergantung company-nya kayak gimana. Kalau aku di Jago Coffee sekarang tuh, coworkerku tuh punya prinsip apa ya, work life balance tuh harus ada lah. Jadi nggak sampai kayak malam-malam harus coding kayak di HBO ya, kayak apa, Iya. ngoding terus kan bawaannya gitu. Enggak sih, sebenarnya ya sama aja kayak kerja di perusahaan. Jadi tergantung company-nya juga, tergantung startup kayak gimana culture-nya. Cuman Aha. emang hal yang kamu sentuh itu lebih banyak gitu. Impactnya lebih banyak juga. Karena mereka ya masih startup gitu. Masih dikit banget produknya. Atau Mhm. ya codingannya belum belum sebanyak Google lah. Google udah billions of lines gitu code-nya. Oh. Terus nih Kak, gue punya pertanyaan yang setiap bintang tamu pasti gue tanyain nih Kak. Mimpi lo apa sih Kak? What is your dream? What's my dream ya? Iya. It's a good question sebenarnya. Untuk sekarang, aku pengen jadi tech lead gitu. Oke. Aku pengen jadi software engineer yang bukan software engineer doang, tapi aku pengen jadi orang yang satu bisa nge-lead satu team of development, bisa nge-mentorin orang lain untuk jadi lebih produktif, mungkin seproduktif aku bahkan lebih produktif dari aku gitu. Dan aku pengen bisa bikin software atau produk yang impact-nya ada lah untuk masyarakat kita gitu. Itu aja Wow. sih mimpiku, nggak muluk-muluk sebenarnya. Wow. Terakhir nih Kak. Lo ada pesan nggak Kak untuk anak-anak muda di Indonesia, khususnya yang mau terjun di dunia tech? Hmm, 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 hmm. Aku aku datang dari background yang bisa dibilang underprivileged. Mama papaku pendidikannya nggak tinggi. Jadi early in my life, aku struggle banget yang namanya confidence gitu. Jadi aku nggak percaya diri banget lah orangnya. Dan hal-hal yang di bidang tech sekarang ini tuh kelihatannya agak intimidating gitu untuk orang-orang yang masih dibilang baru mau memutuskan untuk terjun di bidang ini atau enggak. Karena konsepnya apa ya, banyak istilah-istilah teknikal, banyak istilah banyak banyak hal yang kelihatannya sulit gitu kan. Mhm. Jadi saranku sih jangan takut di dunia menurutku di dunia software engineering atau di dunia tech kelihatannya orang tuh kayak tahu semuanya gitu. Tapi sebenarnya Iya. enggak gitu. Itu hal yang aku sadarin sih. Jadi it's fine to figure out things as you go gitu. Karena setiap orang itu, percaya atau enggak, CTO dari startup apapun, misalkan CTO Google pun nggak mungkin tahu semuanya gitu. Iya. Mungkin ya mereka banyak lah domain knowledge atau knowledge dan mereka ya pasti skillnya luar biasa lah. Tapi bukan berarti mereka tahu semuanya. Jadi jangan takut untuk belajar hal baru
jangan takut untuk explore hal baru gitu. Karena itu sih kamu harus tahu bahwa semua orang tuh pernah di level atau pernah di posisi yang sama kayak kamu pas saat baru mau mulai. Ya gitu aja sih tipsnya dari aku. Oke, thank you banget Kak Albert. Nah, gue berharap episode kali ini bisa menginspirasi kalian, khususnya anak-anak muda, sama seperti Kak Albert udah menginspirasi gue personally. Thank you Kak for your time, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama gue di sini. Thank you, see you next time Kak. Iya, oke, sama-sama. It's been my pleasure. Semoga bermanfaat.